selamat sore semua rekan-rekan IAI. Perkenalkan, nama saya Soim dari PT Berka Sinderlift selaku tim sales. Nanti jika ada rekan-rekan IAI yang membutuhkan lift maupun eskalator, jangan lupa menghubungi saya. Terima kasih. Jadi semua rekan-rekan udah tahu ya kalau Schindler sendiri itu sejak tahun 1874, berarti 147 tahun, kita memproduksi elevator, eskalator maupun moving walk. Jadi tidak pernah diragukan lagi dalam produknya. Berikut adalah kantor pusat kami yang berada di Jakarta. Kita mempunyai 3 lantai dengan office space yang 4.000 meter persegi, dan kita mempunyai gudang spare part yang terbesar, dan kita juga mempunyai 3 training shaft untuk pelatihan teknikal kami dalam hal pemasangan, dan kita pun mempunyai modul-modul yang melatih teknikal kami juga untuk selalu update tentang fitur-fitur kami yang terbaru. Kita mempunyai banyak sekitar 15 simulator, 9 training room. Ya, kita menjadi yang terbesar di Indonesia untuk saat ini. Semoga dan untuk kedepannya. Berikut adalah project reference kami yang terakhir untuk yang dikelola di Jawa adalah Bandara Samsudin Nur, Banjarmasin. Kita juga terdapat East Coast Center 2 di Surabaya. Itu yang terakhir. The Park Mall Semarang, Urban Signature Jakarta, dan lain-lain. Untuk produk elevator kami, kita ada beberapa produk tentang yang pertama mungkin mesin roomless yang untuk segmen low rise, dan untuk segmen mid rise terdapat mesin roomless dan mini mesin room. Dan untuk segmen yang high rise kita tetap menggunakan mesin room. Kecepatan kita bisa sampai mencapai 10 meter per second. Berikut adalah 4 desain daripada produk lift kami. Yang pertama adalah Navona, ini produk yang sangat basic. Yang kedua adalah Times Square. Yang ketiga adalah Park Avenue. Yang keempat adalah Sunset Boulevard. Semakin ke kanan, produknya adalah semakin yang paling baik ya untuk pilihan produknya, lebih banyak pilihan. Berikut adalah pilihan dari control operating panel kami. Yang pertama adalah tombol push button sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah tombol sensitive touch button. Sekarang adalah semuanya serba IoT, Internet of Things. Begitu juga lift kami sekarang sudah dilengkapi dengan internet yang terhubung sama smartphone, baik smartphone di pengguna gedung, building management maupun tim teknikal kami, sehingga kami pun bisa mengetahui jauh-jauh sebelum lift itu menjadi trouble. Dan kalaupun trouble, kita pun juga akan lebih cepat mengetahui tentang kerusakan, dan kami menyiapkan alat-alatnya sebelum kami merespon untuk segera ke lokasinya. Dalam fitur IoE tersebut,
kita bisa men-generate tentang laporan dari akhir bulan tentang baik performance, baik tidaknya lift tersebut. Ya, ini sangat diperlukan terutama untuk tim building management ya. Banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan akibat mungkin pemasangan lift ataupun eskalator ketika dalam operasionalnya. Maka dengan itu Schindler sangat ketat sekali dalam melakukan hal uji coba di safety-nya, dan kita pun selalu mengacu pada aturan-aturan regulasi dari negara setempat kita Indonesia maupun aturan yang dari EN standar lift. Kita melakukan tes untuk safety gear test, dan ini yang biasa dilakukan oleh Schindler Lift dan belum tentu juga dilakukan oleh tim kompetitor. Jadi kita mengisi 125% dari kapasitas bebannya, dan itu kita coba, dan remnya itu harus bisa berfungsi sebagaimana sesuai aturan dari regulasi dari Permenaker juga. Dan jikalau hal tersebut tidak bisa mencapai sesuai regulasi, maka kita akan mengulangi hal tersebut kembali sampai sesuai dengan regulasi tentang aturan-aturannya tersebut. Pintu sendiri sebenarnya kalau dari pabrikasi itu sebenarnya ada 3 segmen. Yang pertama tentang kualitas produknya, jadi duty cycle-nya, dirancangnya seberapa jauh. Ada yang low duty cycle, ada yang medium duty cycle, dan high duty cycle. Dan kalau di Schindler kita menggunakan yang high duty cycle. Juga banyak kejadian-kejadian yang untuk eskalator di mana ada yang stepnya patah, ada yang menjepit manusia, dan kita akan review tentang safety di Schindler produk sendiri. Untuk stepnya Schindler sendiri kita terbuat dari aluminium compact step, ya, di mana itu juga berbeda dari step dari kompetitor yang terbuat dari plat yang terjadi dari beberapa bagian. Kalau di Schindler adalah dari aluminium yang satu kesatuan, di mana dari ringannya itu lebih ringan dengan beratnya hanya 10 kilo, dan kekuatannya melebihi dari kompetitor, kita bisa sampai mencapai 20 kilo Newton. Berikut adalah tentang safety yang terdapat di produk kami. Terdapat 35 safety untuk eskalator. Ya, jadi kita juga mengacu pada standar EN 115. Produk dari untuk eskalator kami sendiri ada beberapa macam bagian. Yang pertama 9.300 sampai 13 meter, 9.300 Advanced Edition yang sampai 20 meter, 99.700 Premium sampai bisa sampai 50 meter. Dan untuk produk moving walk kami ada yang incline bisa sampai mencapai 8 meter, dan horizontalnya kami bisa sampai mencapai 150 meter untuk moving walk. Untuk rekan-rekan IAI, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya bila mana konsultasi tentang lift
eskalator dan moving walk, silakan langsung hubungi chat saya maupun telepon saya. Silakan ya. Hai, selamat datang di podcast Malang Architecture Week 2021 atau MAW 2021. Masih bersama saya Titi Swasti, kita akan mengulik bagaimana seorang arsitek menemukan ruang atau bagaimana mereka menemukan ide dalam mendesain. Dan arsitek yang hadir kali ini adalah seorang arsitek yang pernah berprofesi di luar negeri. Sekolahnya juga sampai jauh banget nih di Inggris. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Adrian Kusuma dari Aradigma. Yeay. Halo Mas Adrian, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat ya. Aduh, senang banget nih saya bisa ketemu dengan Mas Adrian. Mas Adrian ini denger-dengar pernah kerja di Singapura, sekolahnya di Inggris. Tepuk tangan dulu dong. Sekolahnya di Inggris jauh banget ya. Ini kita harus ngomong bahasa Inggris atau gimana nih? Janganlah, kasihan saya Mas. Mas Adrian. Mas Adrian, sebelum kita ngomongin tadi yang Inggris ya. Nah, saya mau nanya dulu. Sebelum berprofesi sebagai arsitek, dulu memang pingin jadi arsitek nggak sih? Iya, benar-benar pingin jadi arsitek ya. Jadi dari sebelum masih sekolah SMA itu udah ngincer, saya pengen jadi arsitek. Ya, ketika ujiannya pun ngincer pilihan 1-2 itu arsitektur. Oh gitu. Kenapa nih dari SMA kepingin jadi arsitek nih? Mungkin dari kecilnya itu sudah sering membayangkan ya, pengen mengerjakan sesuatu, membuat karya, menciptakan sesuatu gitu. Jadi Hobi menggambar, ya ada menggambar juga ya. Saya juga suka menggambar masa depan gitu maksudnya. Nah, Mas Adrian, ini kan dulu memang benar-benar dari SMA kepingin jadi arsitek gitu ya. Terus lulus nih dari ujian untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi dan berhasil masuk di ITB. Ini salah satu universitas favorit loh di ITB. Berarti Mas pinter juga nih ya. Alhamdulillah. Enggak, saya mau ngomong, saya juga alumni ITB, jadi saya juga pinter gitu loh. Sama, maksudnya jadi. Bercanda ya. Nah, Mas Adrian, ini berarti masuk ITB. Terus kalau saya tahu nih, memang anak-anak ITB yang S1, kalau dulu saya S2-nya di ITB, jadi kita satu alma mater. Cuman kalau anak-anak S1-nya ini benar-benar pinter dan waktu masuk itu udah bersaing banget gitu, dari seluruh ratusan ribu orang gitu pingin masuk di ITB. Itu kan banyak banget nih anak-anak pinter. Itu dulu belajarnya susah nggak di ITB? Kalau belajar arsitekturnya sih ya sama sih ya dengan di kampus lain ya. Kita sama-sama nggak tidur, sama kan ya? Sama-sama nggak tidur. Sama-sama buat maket, sama-sama tinggal di studio. Tinggal di studio Iya, masih ya, tinggal di studio, benar-benar. kayak gitu. Bawa bekal di studio Ya. gitu ya. Oke. Dan rajin banget, biasanya anak-anak ITB itu suka bikin pameran-pameran gitu ya. Iya. Memang hidup mati untuk arsitektur. Nah, kemudian setelah lulus dari S1 ITB nih, ceritain dong Mas Adrian, gimana perjalanan setelah lulus dari kampus ITB? Oke, jadi setelah selesai belajar di ITB, saya langsung alhamdulillah waktu itu bisa langsung apply di Jakarta, ada kesempatan. Jadi ke biro kecil ya. Jadi itu kesempatan saya. Saya sebenarnya belum pernah tinggal di Jakarta. Wah, ini anak desa, anak kampung tinggal di kota besar Jakarta ya. Jadi Dulu kesempatan. asalnya dari mana Mas? Saya asalnya dari Palembang. Dari Palembang ya. Jadi di situ dapat kesempatan dan lumayan enak kantornya. Jadi saya betah di situ, tinggal di situ, belajarnya banyak. Dan pada masa itu kan emang lagi era-eranya ini AMI di Jakarta. Wah, jadi kan saya tuh kesempatan nih, kantornya kebetulan dekat juga dengan di Kemang gitu. Nah, jadi enaknya di situ gitu. Setahun 2 tahun di Jakarta gitu. 2 tahun Iya. ya. Jadi habis lulus gitu memang tipe-tipe dari Bandung gitu ya. Aduh, pengen coba deh yang kerja di Jakarta, di kota besar gitu ya. Nah, setelah kerja 2 tahun nih di Jakarta, terus kemana Mas Adrian? Sempat ini mau mencoba membentuk bersama teman-teman, tapi akhirnya ini dengar kabar dari teman-teman ya, ada 1-2 orang, ada kerja di Bahrain, ada yang kerja di Singapura. Ya udah,
saya juga jadi pengen ya. Pengen ya udah kirim email aja, nekat aja itu. Ada lowongan gak ada lowongan kita kirim. Itu tipsnya ya, ada lowongan nggak ada lowongan pokoknya kirim aja. Betul. Gitu. Jadi tinggal pelajarin aja apa yang diminta dan siapkan, kita kirim. Waktu itu saya kirim ke beberapa ya, ke Bahrain tapi nggak dapet. Tapi yang di Singapura alhamdulillah langsung dipanggil gitu ya, langsung dipanggil. Oke, silakan katanya. Silakan Langsung datang. berangkat ke Singapura. Iya, nekat aja itu waktu super. itu. Jadi nekat, benar-benar nekat ya. Jadi ya dari Bandung yang naik karena waktu itu masih muda ya. Jadi harus naik ferry aja biar lebih murah gitu. Jadi ya udah Naik apa? Kemana? naik ferry lewat Batam. Oh. Jadi lewat Batam kan waktu itu belum ada penerbangan murah Jakarta Singapura kan masih dikit ya. Oh gitu. Nah, jadi saya sendiri waktu itu lewat Batam ke nyebrang sampai cari tempat penginapan yang backpacker hostel segala macam, interview itu kebetulan diminta langsung tes. Jadi bukan yang langsung lulus itu. Jadi saya tes selama seminggu ya. Ya udah jadi terpaksa seminggu di sana. Iya, tinggal di sana seminggu untuk ngetes ya. Tapi alhamdulillah katanya ya udah bisa kita lanjutkan, nanti tinggal kamu diterima, nanti kita urus perizinannya. Jadi balik dulu, kalau untuk perizinan tuh ya kita balik dulu ke Indonesia dulu untuk nunggu izin kerjanya dapat ya. Lumayan nekat juga ya. Jadi memang apply di Singapura juga kan belum ada kepastian ya, masih muda, pokoknya berpetualang aja ke sana. Ya, dan harus seminggu tesnya untuk Iya. pengumumannya. Aduh, berarti terus balik lagi. Itu tapi langsung keterima ya? Iya, langsung terima. Iya, jadi ya tesnya ya kayak langsung kerja aja, kita disuruh kerja berapa hari ya, di situ langsung terlibat. Boleh bocoran nggak tes kalau di Singapura tuh kayak gimana ya tes kerjanya? Langsung mungkin masalah cocoknya aja mereka ya. Jadi kita langsung diajak terlibat, nih tolong kerjain yang ini gitu ya. Jadi kalau pada masa itu tuh era-eranya, mungkin kalau kami dulu bilangnya kan ada beberapa teman juga yang udah di Singapura. Jadi kalau dulu itu yang rata-rata yang berani ke sana itu yang ini ada back skill-nya itu yang ini kemampuan komputer ya, komputer arsitektur. Nah, jadi kita makanya itu berani ke sana itu ya, itu punya bekal itu ya, jadi tembak aja gitu. Nah, jadi ya udah, dan kayaknya kebetulan pada masa itu tuh ya mungkin mereka tertarik ya dengan orang-orang Indonesia gitu ya. Jadi yang kita kan ada banyak yang gigih, yang skill untuk ngerjain iya, gambar render 3D iya, kayak gitu ya, mulai dari yang kayak gitu ya, untuk ngerjain model, yang ngerjain itu. Nah, jadi ya di situ keuntungannya gitu. Itu ya, jadi yang di highlight tadi mungkin kalau misalnya pengetahuan pas-pasan kan kita nggak ngerti ya di Singapura seperti apa, cuman yang penting ada skill. Kalau misalnya pengen kerja di Singapura, ada skill untuk teknik komputer tadi untuk menghasilkan gambar, itu lebih mudah diterima. Iya, betul. Jadi selama 7 hari tadi menunggu pengumuman atau 7 hari itu memang di kantor itu? Sebenarnya jadi kerasanya udah kayak kerja aja, udah kayak kerjain asistensi kayak gitu ya udah. Jadi tinggal malah kayak mereka lupa nih, saya tanya ini saya diterima nggak? Oh iya kamu diterima. Jadi dianggap magang gitu ya. Iya. Magang 7 hari padahal tuh masih tes, belum tentu. Aduh, berarti terus akhirnya setelah 7 hari itu Mas balik ke Indonesia, langsung ngurus surat nih. Ya, itu tinggal ngurus persyaratan izin kerjanya aja kan ya, standar ya, dan itu sebagiannya juga diurusin oleh kantor. Itu emang kita tinggal kasih aja dokumen apa yang diminta, kita kasih, mereka yang ngurus ini. Jadi nanti tinggal udah beres, udah di-approve oleh pemerintah Singapura, oke, kita tinggal bisa datang, nanti kita yang lanjutin di sana. Oke, jadi untuk ngurus izin kerja aja ya. Nah, Mas balik nih ke Singapura akhirnya. Di Singapura itu berapa lama kerja di sana? Di sana itu 8 tahun ya waktu itu. 8 tahun lumayan lama juga ya, kerasan ya Mas. Dulu saya kira 8 tahun itu lama, tapi ternyata sekarang teman-teman tuh udah ada yang 15 tahun sekarang. Masih ada banyak yang betah di sana. Iya. Apa nih yang berbeda pengalaman kerja di Singapura dan ritme kerja di Indonesia yang mungkin membuat teman-temannya Mas nih betah gitu di sana? Mungkin pertama sih suasana beda, dan kita ya rata-rata masih muda waktu itu ya, tertantang aja ya. Bagaimana jadi kerjanya jadi internasional ya. Jadi kantornya itu memang dominan orang lokal. Tapi
ya mereka juga membuka ya dari mana-mana gitu, dari Indonesia, dari Asia tuh. Kalau Asia tuh kalau Thailand, Filipina, oh ya kalau yang paling banyak kayak Filipina, Indonesia sama India gitu kalau yang dari yang pendatangnya ya. Sisanya beragam gitu. Nah jadi kita benar-benar harus dapat pengalamannya ya itu, kita ketemu orang berbeda-beda, latar belakang yang beda-beda. Misalnya kalau kayak kita jadi tahu, oh ternyata anak-anak Filipina ini jago-jagonya di teknik mirip dan kita gitu, teknik komputernya mirip ya. Terus kalau anak-anak Thailand, anak-anak Vietnam itu tangannya bagus banget. Jadi sketsa itu keren-keren banget. Kadang mereka tuh ditugasin tolong buatin artis rendering ya. Jadi Hand manual. drawing gitu. Ya, hand drawing keren-keren gitu. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dan kalau dengan teman-teman lokal Singapura dia waktu itu sih pada era itu mungkin agak berbeda dengan era-era sekarang ya. Jadi kalau mereka kan cenderung ada yang lebih ke teknik ya, lebih ke lebih ke bagaimana mendesain memenuhi peraturan mereka tuh banyak banget gitu. Nah itu yang tekniknya di situ kayak gitu mereka. Kalau susahnya apa nih Mas untuk kerja di Singapura tadi? Kalau saya sih mikir mau kerja di Singapura tuh udah parno duluan gitu, takut salah karena takut habitnya juga beda. Kemudian kliennya mungkin yang dari berbagai macam negara gitu. Apa sih kesulitan dan tantangan tersendiri waktu kerja di Singapura tuh? Kalau tantangan kesulitannya sih mungkin mirip-mirip juga dengan di sini ya. Jadi beban kerjanya kadang ya itu tadi sama kayak pertama kan pada era itu adalah era yang lagi boomingnya Middle East sama China. Middle East waktu itu lagi Dubai, Abu Dhabi, itu semua master plan tuh banyak banget. Dan kebetulan ini kantor tempat saya kerja ini banyak dapat proyek kayak gitu. Dan dari China waktu itu eranya dia mengejar Olimpiade 2008 tuan rumah. Nah, jadi semua master plan besar itu banyak yang dikerjakan kayak gitu. Nah, jadi ya itu aja, proyek tuh oke, selesai satu proyek langsung lanjut lagi, selesai satu proyek lanjut lagi gitu kayak gitu. Jadi kadang sama lah, kita nggak pulang gitu ya. Tetap tidur di kantor juga ya, gitu. Nggak tidur di kantor juga sih, tapi pulang malam aja. Tapi untungnya enak aja sih kalau di Singapura kan, enak, aman, kita kadang pulang. Ya, pernah juga, jadi kalau uniknya sih saya pernah sahur di kantor hanya berbekal Milo. Karena nggak ada temennya. Ada teman maksudnya, jadi maksudnya hanya berbekal dari vending mesin. Oh gitu. Ya cerita uniknya kayak gitu. Karena mungkin nggak ada teman-temannya ya untuk sahur bareng. Ya, kebetulan nggak ada. Jadi kan kalau di sana sebenarnya ada juga teman-teman Indonesia yang lain, tapi kan kita kan timnya besar ya. Mungkin kan kebetulan di tim saya mungkin orang Indonesia ada beberapa, tapi mungkin proyeknya berbeda. Ada yang ngerjain proyek ini, nah mungkin yang sekarang lagi lembur-lemburnya mungkin berbeda orang-orangnya gitu. Jadi tergantung kondisinya gitu. Kalau di Singapura ini berarti pekerjaannya kan lebih banyak dari internasional ya, maksudnya bukan hanya wilayah Singapura, lebih banyak juga dari berbagai negara. Tadi ada dari China juga, dari Middle East juga. Nah itu ada kesulitan sendiri nggak waktu ngerjain proyek itu, karena kan beda ya situasinya dengan Indonesia, beda lagi sama Singapura, beda sama yang lain-lain lagi. Kalau Middle East, proyek Middle East waktu itu dia ini aja lebih cenderung itu mega project semua ya, mega project master plan berhektar-hektar. Kadang waktu itu akhirnya kita satu orang tuh disuruh kerjain 50 hektar gitu ya. Satu orang. Ya disuruh ngerjain master plan-nya. Kan secara besar timnya dibagi-bagi nih. Oke, kamu ngerjain ini nih. Jadi udah kayak main SimCity nggak ya? Oh iya. Jadi ada kamu kerjain bagian ini nih, bagian distrik residensialnya, kamu ngerjain bagian distrik komersialnya. Terus waktu digabung harus match. Harus match. Nah ya udah, itu kalau nggak match ya sudah disuruh gambar ulang. Belum kalau bosnya oke, kayaknya kita ada ide baru nih, ya udah bongkar lagi ya. Ada kendala nggak kalau misalnya kerja sama orang di Singapura, kayak misalnya bosnya orang Singapura misalnya ya, mungkin ada kendala. Saya dengar sih lebih disiplin atau apa gitu. Ya sama aja ya, jadi lebih disiplin, maksudnya ya asal kita ngerjain targetnya sesuai target, kita
bisa diselesaikan dengan ritmenya, ya itu nggak apa-apa. Cuma kadang yang itu tadi, yang kalau ketemu sama klien yang saya maunya sih selesainya tadi gitu. Jadi bukan besok lagi, tadi. Harusnya tadi udah selesai gitu. Harusnya tadi udah selesai. Iya, jadi istilahnya ya. Jadi kadang kalau kita tuh ada joke-nya tuh kita bilang, bosnya tuh bilangnya sebenarnya baik gitu katanya. Bosnya tuh bilang cuma, udah nggak apa-apa, kamu nyantai aja. Tapi please see me first thing in the morning. Jadi kamu nyantai aja, tapi besok pagi tunjukin sesuatu. Itu kamuflase ya kata-katanya. Kamuflase, iya. Kayaknya Ya disuruh udah. santai-santai tapi yang penting ada targetnya gitu, Ya. maksudnya targetnya tetap tercapai. Belum lagi kalau dengan proyek China, ketika proyeknya kalau yang sudah lebih terbangun, dia kan di China itu juga etos kerjanya cepet juga kan, dia jadi biasanya itu kayak itu ada dua, di Singapura ngerjain konsepnya, dan dia harus melibatkan arsitek lokal di China-nya. Arsitek lokal China-nya itu ya etos kerjanya cepet banget. Kadang kita itu balap-balapan. Jadi desain itu masih dikerjain, tiba-tiba di sana ini gambar kerjanya udah jadi gitu. Terus kalau saya dengar cerita dari teman yang lain tuh, oke, ini tim Singapura bilang, ini gambar desainnya, loh Pak, udah dibangun Pak. Udah dibangun. Maksudnya udah di lapangan udah jalan gitu. Fondasinya Iya. gitu. Jadi harus benar-benar pinter menegosiasikan bagaimana dulu-dulan itu tadi. Time schedule ya. Padahal kan sebenarnya kan kliennya juga kan kliennya yang minta perubahan, minta perbaikan ya. Tapi yang pihak konsultan yang lokal itu ya juga mereka etos kerjanya cepet juga gitu. Waduh, berarti tipikal tadi yang dari Cina ini agak lebih gercep gitu ya. Udah duluan, jadi ya memang resiko kerja di kota besar di negara lain yang kayak Singapura, China itu mungkin ya lebih cepet gitu waktu time schedule-nya ya. Untuk pembangunan mungkin dia dikejar target juga ya Mas ya. Iya. Nah itu waktu ngerjain di Singapura tuh ada bangunan apa aja nih Mas? Tadi kalau yang di awal masuk itu ya era-eranya tadi mega project, master plan, dan ya seenggaknya kalau udah ngerjain master plan nanti kamu develop contoh bangunannya aja kan. Tapi kan karena master plan kan yang penting dia ikonik aja ya. Jadi kita cuma kayak main-main aja ya. Jadi buat aja bangunannya, messingnya di render sebaik mungkin. Ya dikonsultasikan sama bos, nah itu kayak gitu. Nah setelah era itu selesai, waktu itu kan udah sempat krisis ya, 2008 itu krisis. Akhirnya banyak ke proyek-proyek lokal. Saya minta, saya pengen ada pengalaman proyek lokal dong gitu. Jadi nggak sia-sia kita kerja di Singapura, tapi seenggaknya harus ada pengalaman lokal. Karena saya tahu banyak yang bisa dipelajarin di sana gitu. Di Singapurnya sendiri. Proyek lokalnya. Jadi waktu itu kebetulan dipindahkan ke proyek yang sedang berjalan. Sebelumnya sih saya sudah sempat terlibat di situ, messing di awal. Kan rata-rata tim kita tuh tim Indonesia banyak dilibatkan membuat di desain konseptualnya, messingnya. Setelah lolos proposalnya, dia dilempar ke tim yang Singapura lokal yang akan mendevelop menjadi design development namanya, gambar kerja dan yang sesuai dengan peraturan. Nah, itu kan sempat saya mengerjakan proyek itu, dan saya akhirnya dioper lagi ke master plan tadi. Nah, tadi ketika saya pengen belajar lebih banyak tadi, saya bilang sama bos, saya bisa nggak ikut terlibat ketika proyeknya terbangun gitu, berjalan. Akhirnya dipindahin ke situ. Nah, di situ kesempatan belajarnya banyak jadinya. Nah, itu lebih banyak lagi, lebih seru lagi. Ketemu sama konsultan lokal, seru-seru konsultan lokal itu. Kalau yang di proyek berikutnya itu ketemu kontraktor lokal kayak apa, jadi ke lapangannya itu kayak apa, jadi seru-serunya di situ. Sempat ngerjain apa tuh yang di desain proyek lokal tadi? Yang saya ikutin yang berkesan itu yang diikutin itu sebuah bangunan perkantoran ya, kantor sewa ya, kantor sewa yang berada di kawasan yang cukup prominent ya, di Marina Bay itu. Kalau dari Marina Bay yang di dekat yang Merlion itu, nah itu kan jadi benar-benar prominent. Jadi di situ banyak peraturannya ketat banget. Mereka di situ
harus mengikuti batas ketinggiannya berapa, ya selain peraturan KLB, KDB dan segala macam, tapi tampilannya pun sempat diatur gitu. Jadi kita harus benar-benar cross check dan ngimbangin antara keinginan si klien, kan kliennya juga biasa ya Ingin yang aneh-aneh optimal gitu. ya. Tapi kita harus menegosiasikannya juga dan peraturan lokalnya gitu batasan tadi. Nah, jadi di situ kesempatan benar-benar belajar. Diapalin banget tuh waktu itu. Jadi namanya fire code, building code. Ya, jadi kan di sana tuh ketinggian anak tangga aja kan diatur ya, ketinggian railing kan diatur. Ya sama sih di Indonesia sebenarnya. Tapi di sana tuh benar-benar dicek gitu ya. dicek. Jadi kan di sana tuh dicek ketika submission, dicek ketika akan bangunannya akan dipakai. Ya kalau dulu kan ya di sini sama sih SLF ya. Tapi kan itu baru ketat-ketat akhir-akhir beberapa dekade terakhir aja, beberapa tahun terakhir aja. Tapi kalau di sana itu ya memang benar-benar dicek. Jadi itulah kadang lembur-lemburnya di situ juga. Tapi kita belajar banyak di situ. Karena langsung ke lapangan juga ya. Nah, Mas ini kan udah di Singapura 8 tahun. Terus dengar nih Mas Adrian terus sekolah di Inggris. Itu gimana ceritanya? Tiba-tiba sekolah di Inggris, udah capek kah kerja di Singapura gitu atau gimana? Ya itu emang ini aja, saya kepengen ini ya, memperluas ilmu aja, wawasan aja gitu. Jadi intinya, kita jangan cuma mentok di ilmu yang ini aja. Kan itu basicnya saya tadi sempat mendapatkan banyak project master plan. Nah saya pikir ini mungkin yang lengkap nih apa ya untuk melengkapin ya. Dan saya pikir yang melengkapi itu ya urban design. Karena waktu itu urban design juga lagi naik-naiknya ya, lagi benar-benar ini. Ya udah akhirnya saya cari yang master architecture tapi yang dia dikhususkan ke urban design. Nah, jadi oke lah dicari, tapi mikirnya ngapain lagi kalau kuliah di Singapura ya. Nanti yang dilihat itu lagi, pengalaman itu lagi. Ya udah saya coba cari yang mana yang sesuai dengan kondisi, ya dapatlah yang di Inggris gitu ya. Dicoba di apply, akhirnya dapat dan nekat lagi berangkat lagi. Jadi hidup itu harus nekat. Iya. Padahal udah pernah ke Inggris sebelumnya. Ya belum lah. Belum pernah jadi ya, pokoknya waktu itu nekat aja gitu ya. Akhirnya keterima ya di universitas di Inggris. Iya. Nah itu waktu di Inggris nih, itu ada kesulitan tersendiri nggak untuk ke sekolahnya? Di Inggris waktu itu saya di Nottingham ya, Nottingham. Jadi kalau Nottingham itu agak di tengah ya, London kan agak selatan, Nottingham di tengah. Nah itu mungkin kalau kesulitan sih nggak terlalu juga, soalnya dia juga sebenarnya kampusnya udah internasional juga. Jadi dia banyak menerima orang-orang dari luar ya. Terutama orang dari Asia. Kalau orang dari China itu banyak banget di sana, pasarnya banyak banget. Nah kita orang-orang Indonesia juga ada banyak. Nah jadi kalau kesulitan sih mungkin tantangannya ya bagaimana kita tiba-tiba dari iklim tropis pindah ke 4 musim gitu. Nah, 4 musim itu kan serunya di situ gitu. Tapi justru itu yang saya akhirnya bisa belajar, mendapatkan hikmah dari apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan sendiri di situ. Jadi kalau selama di Indonesia, selama di kuliah belajar kan kita bingung ya. Ini kenapa ya orang-orang luar bangunannya kacanya gede-gede, terus orang Indonesia ikut-ikutan gitu, kacanya gede-gede. Dikirain cuma buat bagus-bagusan aja gitu. Ternyata kalau di Inggris atapnya tinggi-tinggi gitu ya. Terus dibuka ngadep matahari atau apa. Ternyata ya saya ketemu waktu itu di situ ketika dia musim dingin, semua orang tuh yang orang Inggris tuh mengumpat. Ini waduh ini cuaca nih jelek banget gitu. Sementara kita orang-orang Indonesia seneng kalau gitu. Apalagi ada salju gitu, seneng kan? Dingin gitu. Padahal mereka malah nggak seneng gitu, terlalu dingin ya. Jadi di situ benar-benar belajar bahwa ternyata ini ya bahwa mereka itu mencari matahari, mereka melihat matahari itu seneng. Sementara kita menghindari matahari. Kenapa? Akhirnya desainnya kayak gitu, dibutuhkan seperti itu memang karena dibutuhkan. Nah, akhirnya kan kita jadi sadar, kalau di Indonesia berarti emang harusnya kebalikannya dong, atau memang kalau mau dicapai kayak gitu juga ya harus ada konsekuensinya, penyelesaian lain. Jadi itu menambah wawasan ke desain itu sendiri. Sama satu hal lain lagi ya,
di sana itu urban place-nya tuh enak gitu. Jadi kita bisa belajar bahwa kota itu didesain tuh dengan menarik, jadi orang tuh hidup tuh kualitas hidupnya enak. Sama sih di Singapura itu kualitas urbannya itu benar-benar enak. Jadi kita benar-benar merasa hidup tuh di kota yang layak. Nah, dan di Inggris belajar juga itu tadi bahwa banyak yang mengutamakan pedestrian. Jadi di situ yang benar-benar kelihatan bahwa pedestrianized plaza itu benar-benar dirasakan. Dan itu kan akhirnya kan baru bisa diwujudkan di Indonesia akhir-akhir ini aja ya. Walaupun teorinya udah banyak masuk, tapi ya alhamdulillah sih udah banyak pemimpin-pemimpin kita yang sadar yang akan sadar kebutuhan itu. pedestrian Salah tadi. satu yang gubernur yang itu, wali kota itu yang berhasil menularkan itu kan ya, menularkan ide-ide itu. Dan sekarang udah banyak ya itu. Tapi kelihatan bahwa kualitasnya ternyata bisa kan gitu, kualitas hidupnya kayak gitu. Oke, jadi di Inggris ini ternyata Mas Adrian menyadari ya bahwa segala desain itu sebenarnya ada alasannya berarti ya. Iya. Bukan sekedar kita tempel bagus-bagusan, jendelanya gede, itu ada pedestriannya, aduh nggak usah pakai pedestrian deh gitu. Padahal itu adalah sebuah kualitas hidup yang bisa kita capai dari segi arsitektural. Betul. Gitu ya. Ternyata kalau kita mencontoh ya desain-desain dari Inggris atau dari luar negeri yang lain itu nggak langsung kita contoh juga kan, harus ada alasannya gitu ya. Luar biasa banget. Nah kalau di Inggris nih Mas ada cerita khusus nggak yang lucu atau berkesan gitu waktu di Inggris? Mungkin pelajarannya waktu di Inggris tuh kayak gimana yang beda banget sama Indonesia? Atau ada cerita khusus nggak dari Inggris nih? Lumayan lama di Inggris 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Kalau dari segi pelajaran ya ini ya mungkin akan beda juga pace-nya. Karena di sana kita udah agak dilepas gitu istilahnya. Jadi kita yang mencari ilmu gitu ya. Jadi fasilitasnya sih emang banyak, bukunya lengkap, pustakannya lengkap. Nah, tapi pas awal-awal tuh sempet bingung juga. Oke, kamu tolong buat essay gitu. Tugas essay. Tapi oke, saya kira ini udah oke nih. Tapi ternyata nilainya ujung-ujungnya keluarnya kurang bagus gitu ya. Nah, akhirnya harus belajar, ternyata begini caranya. Kan emang berbeda ya, kalau di Indonesia kan kadang waktu pada era-era itu masih jarang yang mengerjakan essay yang tugasnya perlu semi riset lah, aktif lah ya. Jadi kan harus benar-benar dielaborate, dipelajari dengan baik gitu. Oke. Nah, Mas dari Inggris nih udah belajar S2 di Inggris, terus akhirnya balik ke Indonesia. Kenapa langsung balik ke Indonesia? Kenapa nggak maksudnya pingin kerja di luar, atau akhirnya kenapa memutuskan untuk buka konsultan sendiri di Indonesia gitu? Oke, jadi ketika itu setelah selesai ya sempat juga sih sebenarnya pengen cari pengalaman lain juga ya, tapi mungkin waktu itu kebetulan nggak berhasil aja dapet yang di luar. Ya udah, kita balik dulu ke Indonesia, sekalian kita lihat masih sempat mencari mungkin saya mau nambah pengalaman dulu di kantor orang lain ya, tapi saya pikir ya udah, kenapa nggak sekalian kita coba gitu. Nekat lagi. Masalahnya kalau Mas apply di kantor-kantor mungkin takut mau bayarnya mahal, lulusan Inggris gitu. Enggak juga sih. Jadi akhirnya sempat langsung cari project gitu ya? Iya, yang sempat coba cari project, langsung set up ya, bagaimana mendapatkan jalur-jalur ya, coba hubungin teman-teman, coba hubungin lagi yang dulu sebelum-sebelumnya udah pernah punya koneksi ya, baik yang ada di mana-mana gitu ya. Jadi kalau dari luar negeri kan kadang balik ke Indonesia agak-agak kagok ya, karena kan lingkungannya belum di lingkungan Indonesia, akhirnya cari-cari relasi lagi. Nggak apa-apa ya, mulai dari awal lagi berarti ya, cari relasi gitu. Tapi pertama project yang Mas Adrian dapat nih waktu balik ke Indonesia apa nih, boleh tahu nggak? Itu ada renovasi rumah tinggal. Rumah tinggal ya? Rumah kantor ya, jadi dia rumah tinggal tapi dia jadi renovasi jadi kantor. Terus? Terus ya ada lagi dapatnya dari jalur-jalur pertemanan juga ya. Dari teman-teman mau sumut dulu lah ya. Iya. Jadi ada juga yang sempat ngajak juga
ada klien dari Cina gitu yang ngerjain proyek besar, tapi kayaknya nggak jadi ya. Waktu itu sudah sempat hanya FS-nya aja. Nah, tapi kalau yang rumah tinggal tadi ya itu akhirnya benar-benar ketemu proyek yang bisa berjalan gitu ya. Jadi berjalan sampai dibangun. Nah, itu kan seneng banget ya. Jadi kalau yang kemarin kita kerja sama orang ya, kali ini wah ini coret tantangan saya sendiri nih. Sampai was juga. Ini bener nggak nanti kebangunnya, kan takut juga kan ya. Nah, jadi harus benar-benar materialnya besar. Materialnya itu material ya adalah ya range budgetnya, dan detail-detailnya juga secara khusus ya. Waktu itu kan sudah sangat dipelajarin, jadi banyak gimana cara membuat detail yang baik. Nah, ketika balik ke Indonesia ini, wah kayak ini lagi saya bener, wah ini kayak jadi jet lag gitu. Mulai kayak jet lag. Jadi mulai dari mulai dari nol lagi sebenarnya. Ilmunya ada, tapi ketika mau di cross check kan ke sini nih, ini nggak bisa nih, harus benar-benar di cross check ulang lagi gitu. Jadi belum lagi istilah, terus standar. Pas lagi ngejelasin ke klien istilah Inggris, nanti kliennya nggak ada yang tahu gitu ya takutnya. Iya. Jadi harus benar-benar dilihat lagi. Sama belajar ke banyak orang juga, belajar kepada kontraktornya, ke tukangnya, pelaksananya. Jadi ya beruntung yang di proyek pertama ini tukang itu enak, kontraktor itu enak. Ya jadi kita itu di situ belajarin gitu. Nah, selama berkarya ini nih berarti udah sampai 2021 ini, karya apa yang paling unik atau berkesan nih menurut Mas Adrian? Pernah nggak ada kesan tersendiri? Kalau yang unik mungkin saya compare dua aja ya. Satu tadi yang gedung kantor di Singapura tadi, yang di situ benar-benar saya belajar banyak. Ya, ada dua sih sebenarnya kan. Ada satunya lagi tuh yang ketika sudah mulai, kan udah agak lama itu di akhir-akhir itu udah mulai, kan posisinya udah mulai jadi agak senior kan, jadi tanggung jawabnya udah lebih berat kan, udah ya, lebih banyak lingkup pekerjaannya yang koordinir orang atau apa. Nah di situ dan benar-benar ngadepin klien, ya, di telepon klien ya, kadang kliennya kalau di sana kan kliennya rata-rata kalau yang proyek besar dia melalui namanya ada konsultannya itu PM, project manager. Nah, jadi orangnya banyak. Jadi kalau masalah kadang diomelin atau kadang kita yang harus bernegosiasi dengan rekan kerja yang lain, konsultan yang lain. Nah, di situ yang berkesannya di situ gitu. Nah, terus kalau di compare balik ke Indonesia tadi, yaitu ada satu proyek rumah tinggal yang ternyata saya belajarnya kebetulan di luar Malang ya, di Kediri, di Parik. Nah, itu ketika mendesain agak jet lag lagi. Iya, jet lag lagi dari masalah ini, mungkin masalah saya belajar bagaimana harusnya mengkomunikasikan ide itu dengan baik kepada pemilik gitu. Dengan bahasa yang mudah diterima, mungkin ya. Karena ternyata jadi ketika oke desain, ketika dijelaskan desain oke. Tapi ketika tiba-tiba dibangun, Mas, bangunannya gede banget gitu. Kadang tapi paham waktu awal penjelasan. Nggak paham waktu padahal kan udah dijelasin kita. Ini luasannya segini loh, nanti konsekuensi ke budgetnya segini gitu. Ini kebesaran nih, saya kecilin ya. Kadang dikasih simulasinya, gambarnya kan udah kita tunjukkannya dengan jelas ya. Tapi ya mungkin ada orang awam yang berbeda-beda. Ada orang awam, oke Mas, oke bagus, saya suka gitu. Cuma lihat dari fasadnya mungkin. Kita jelaskan. Tiba-tiba, Mas, kegedean nih. Saya bingung. Tapi udah telanjur dibangun. Iya, tapi ya akhirnya oke Mas, suka aja. Emang suka, tapi ya emang ya istilahnya dia cuma joke-nya, wah ini gede banget nih. Itu ya agak susahnya mengkomunikasikan itu tadi sama orang yang benar-benar awam gitu. Kalau gitu. Dari awal kan Mas udah Singapura, Inggris tuh benar-benar yang kayak orang udah ngerti semua ya, arsitektur itu kayak benar-benar dengan orang yang profesional gitu. Baru balik ke Indonesia, terus ke Kediri lagi gitu ya. Terus kita harus mengerjakan proyek yang tidak semegah mungkin yang di Dubai gitu. Jadi harus benar-benar komunikasinya dengan baik. Padahal Mas ngomongnya nggak pakai bahasa Inggris kan di Kediri. Nggak ya. Nah, terus Mas, ini kan Mas udah dari Singapura, Inggris nih. Kenapa nih kok balik ke Indonesia, apalagi balik ke Malang gitu?
Karena waktu itu emang udah diniatkan, saya nggak akan lama di Singapura, maksudnya waktu itu dari awal itu saya akan balik dan suatu saat harus mendirikan sendiri ya. Ya itu makanya waktu itu diakhiri tadi itu dengan oke, sebelum balik kita sekolah dulu. Nah akhir itu ya udah selesai, kita balik ke Malang langsung didirikan gitu. Langsung dicoba modal nekat itu tadi didirikan. Modal nekat tapi bekalnya banyak gitu. Singapura, Inggris pokoknya semuanya dimasukin dulu. Terus habis itu buka di Indonesia dan buka di Malang untuk menggebrak Malang. Membangun negeri gitu ya. Tepuk tangan dong buat Mas Adrian dong. Mas, satu lagi nih, Mas Adrian ini kan buka kantor di Malang. Terus saya dengar juga Mas Adrian ngajar di Serpong juga ya. Iya. Ini gimana bagi waktunya? Ya, itu juga udah menjadi niatan karena saya pikir dunia praktisi harus diimbangin dengan di Akademis akademisi gitu. ya. Karena di akademis saya bisa melihat ada kesempatan untuk selain mempertajam apa yang bekal kita, kan kita akan selalu memperbarui dan ditantang, dan kita juga akan menjembatanin teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa itu kita ajarkan yang praktis ya. Nah, jadi saya emang sempat diniatkan mencari, oke, saya mau mengajar nih. Nah, ya udah akhirnya kebetulan dapat kesempatan mengajar dan dapatnya ya di Serpong ya. Jadi pada saat sebelum pandemi ya, jadi emang harus bolak-balik seminggu sekali. Tapi itu emang sekaligus ketika mengerjakan beberapa proyek-proyek yang di luar Malang gitu, yang ada yang di Bandung, sempat waktu itu suka ke Sorong ya, jadi di Bogor gitu ya. Jadi ya sekali jalan tuh ya memang Sekalian ngajar terus Iya. sambil kemana-mana ke proyek-proyek gitu ya. Mas, pesan dan tips gitu ya untuk arsitek-arsitek muda, kira-kira apa nih Mas supaya mereka lebih semangat nih arsitek-arsitek muda? Oke, pertama sih emang ini harus berani membuka wawasan ya. Jadi jangan takut menantang diri sendiri untuk mengerjakan hal-hal yang di luar zona nyaman kita ya. Jadi kalau kayak arsitektur ya coba kalau berani pindah ke tempat yang belum pernah dialami gitu. Untuk benar-benar membuka wawasan gitu wawasan. ya. Jadi kita akan benar-benar mengalami itu bukan hanya dari buku, bukan hanya dari majalah gitu. Jadi kita benar-benar melihat dan merasakan hal yang tadinya hanya mungkin nggak kebayang. Kan arsitek itu kan sebenarnya kan merasakan ruang ya. Nah, jadi ya harus benar-benar dirasakan sih ya. Jadi cari kesempatan untuk keliling ke banyak karya arsitek ya. Ya emang kalau sekarang sih bisa dengan teknologi internet ya, tapi tetap akan berbeda rasanya ketika kita nabung, oke, kita jalan kemana. Jadi benar-benar didatengin. Kayak waktu itu candi aja saya datengin waktu itu, Candi Angkor Wat. Tahu Angkor Wat yang di Kamboja ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita suka banget nih sama bangunan bangunan di Inggris, langsung kita ke Inggris. Enggak ya, itu jadi motivasi maksudnya gitu. Karena pengalaman ruang tadi memang bisa didapatkan dari kita mendatangi tempat tersebut. Termasuk motivasi juga untuk belajar di negara itu kalau kita memang suka dengan tipikal bangunan itu ya. Iya. Triknya itu tadi, kalau daripada kita nabung jalan-jalan dan biaya sendiri, mending kita kerja di sana gitu. Sekalian kerja. Iya kan, kita dibayarin orang dan kita ada kesempatan mau jalan-jalan kan ya, enak kan ya. Bisa menghabiskan seluruh Singapura. Iya, seluruh Singapura. Waktu itu sudah Asia kita kelilingin lah, kita tabung jalan gitu, kayak gitu. Oke, ini berarti jalan-jalan berfaedah. Jalan faedah. Nah, Mas, satu lagi terakhir, tolong dikasih quotes untuk MAW 2021 nih. Oke, Malang Architecture Week ya, semoga ini acara yang sangat saya dukung untuk benar-benar meningkatkan lagi, semakin meningkatkan ini ya, semangat kita berarsitektur di Malang dan di Indonesia ya. Jadi sekarang kan dunia makin sempit, makin global, makin jarak tuh makin nggak kerasa aja ya. Orang ada di mana tuh ya sama, pace-nya tuh tinggal kita mau ikut atau enggak gitu. Nah, jadi kalau nggak ikut ya ketinggalan. Nah, jadi ya diharapin dengan acara-acara kayak MAW ini ya
itu barrier itu semakin hilang, semakin rata, semakin tipis, semakin semua sama-sama maju gitu, maju bersama, belajar bersama gitu. Belajar bersama, jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak go internasional. Iya. Apalagi kita juga udah sharing sama Mas Adrian, ada banyak banget pengalaman yang dibagikan, bagaimana kerja di Singapura, bagaimana sekolah di Inggris. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Adrian dari Aradikma. Jangan lupa juga nanti saksikan live talk show bersama dengan 6 arsitek asal Malang yang sudah berkiprah di nasional maupun internasional. Dan rekan-rekan juga bisa mengikuti pameran virtual, ada pameran buku, ada pameran material, dan yang paling menarik juga ada eksibisi dari 50 karya arsitek IAI wilayah Malang. Oke, kalau begitu terima kasih telah mengikuti podcast kita kali ini. Sampai jumpa.